Pertemuan yang lalu kita membahas tentang hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh kerabat dekat si mayit. Pada pertemuan pagi ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang alamatu husnul khatimah, tanda-tanda seseorang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Pembahasan ini tentu pembahasan yang sangat penting. Setiap kita, banyak orang selalu berdoa, di dalam doanya disisipkan doa yang menyebutkan Allahumma inna nas'aluka atau Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa na'udzubika atau wa a'udzubika min su'il khatimah. Tentu setiap kita menyisipkan di dalam doa kita doa tersebut, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau, atau ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau akhir kesudahan, kematian yang husnul khatimah, kematian yang baik, dan berlindung kepada Engkau ya Allah dari kematian yang buruk atau su'ul khatimah. Ini sering kita ulang-ulang, kita sisipkan di dalam setiap doa kita. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Karena memang akhir kesudahan itu adalah menentukan nasib kita selanjutnya. Apakah kita termasuk orang yang berbahagia di alam kubur, berbahagia kelak di akhirat? Itu digambarkan adalah ketika kita meninggal dunia, apakah kita husnul khatimah atau su'ul khatimah. Makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam potongan hadis Rasulullah mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya saja amal seseorang itu yang menentukan, penentuannya adalah ada di akhirnya. Sementara Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang akhir kesudahan seseorang. Apa kata Rasulullah SAW? Wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhulaha. Sementara Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menggambarkan ada kondisi yang kita khawatir, kita takut termasuk dalam kondisi itu. Apa kata Rasulullah? Ada seseorang yang dia beramal, amal perbuatannya begitu baik, amal perbuatannya adalah amal perbuatan menuju surga. Saking dia taatnya, saking dia sungguh-sungguhnya di dalam beramal, sampai-sampai kata Rasulullah SAW, tidak ada lagi batas antara dia dengan surga kecuali hanya satu jengkal saja. Tetapi apa yang terjadi? Fayasbiqu alaihil kitab, catatan amal atau catatan takdir telah menentukan lain. Fayasbiqu alaihil kitab, telah didahului catatan takdir orang tersebut. Fayamalu bi'amali ahlin nar, ternyata justru di akhir amal perbuatan orang itu, menjelang meninggalnya, menjelang wafatnya orang tersebut, justru berbalik beramal dengan amalan-amalan penghuni neraka. Fayadkhuluha, kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan beramal dengan amalan penghuni neraka, lalu Allah masukkan ke dalam neraka. Ada kondisi sebaliknya, kata Rasulullah SAW, wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahlin nar. Ada seseorang yang beramal dengan amalan-amalan penghuni neraka, banyak berbuat dosa, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Fa yasbiqu alaihil kitab, tetapi ternyata Allah mentakdirkan dalam catatan takdir dia bahwa orang tersebut orang yang termasuk dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ya'malu bi'amali ahlil jannah, lalu dia beramal dengan amalan-amalan penghuni surga. Fayadkhuluha, kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan berada di atas amal itu dan masuk ke dalam surga. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kita ambil pelajaran pertama. Kita tidak tahu takdir dari Allah Subhanahu wa taala seperti apa, tetapi tugas kita adalah tetap beramal. Makanya pernah suatu ketika seseorang bertanya kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, atau kalau tidak salah justru sahabat Umar bin Khattab yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah,
kalau ternyata takdir seseorang itu sudah ditetapkan, termasuk takdir bahwa dia nanti bahagia atau sengsara di akhirat, termasuk dia akhirnya menjadi orang yang husnul khatimah atau su'ul khatimah, lalu apa fungsinya seseorang beramal? Fa fimal amal, pertanyaan. Lalu untuk apa kita beramal dan berbuat? Maka kata Rasulullah SAW, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah, tetap berbuatlah kebaikan dan ketaatan, sebab kata Rasulullah SAW, setiap orang pada dasarnya secara umum, kata Rasulullah, muyassarun lima khuliqalahu, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat dan beramal sesuai dengan takdir yang telah Allah tetapkan. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis tadi dijelaskan oleh Imam Muslim di antaranya, oleh Imam Nawawi di antaranya, bahwa kenapa ada kejadian atau ada kasus bahwa orang di awal dia berbuat baik tapi kemudian akhirnya berbuat amal keburukan dan masuk ke dalam neraka. Di antara penjelasannya, sebab orang tersebut boleh jadi di dalam beramal, amalnya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, secara umum berdasarkan hadis Rasulullah tadi, fakullun muyassarun lima khuliqala, secara umum bahwa orang akan dimudahkan oleh Allah beramal sesuai dengan takdir yang Allah tetapkan. Allah tetapkan orang tersebut menjadi penghuni surga, maka Allah mudahkan beramal penghuni surga. Begitu juga sebaliknya, secara umum kebanyakan orang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penghuni neraka, maka Allah mudahkan dia berbuat dan beramal menurut amalan-amalan penghuni neraka. Ini secara umum. Sehingga Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala manakala kita termasuk orang-orang yang ketika berbuat kebaikan, berbuat ketaatan itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut kita bersyukur, kita jaga amalan tersebut. Yang Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kata para ulama, apa yang dimaksud dengan husnul khatimah? Husnul khatimah itu adalah kondisi atau keadaan seseorang hamba sebelum meninggal dunia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjauhi larangan-larangan Allah, mengerjakan perintah-perintah Allah, berbuat ketaatan, berbuat kebaikan, berbuat amal soleh, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan oleh Allah orang tersebut sebelum meninggal melakukan demikian, sehingga oleh Allah kemudian di akhir hayatnya dalam keadaan beramal seperti itu. Itu disebut husnul khatimah. Seseorang dia jaga salat 5 waktunya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga melazimi salat 5 waktu. Maka kemudian dimudahkan oleh Allah demikian sampai akhir hayatnya demikian, maka orang tersebut disebut dengan husnul khatimah. Orang menjaga amalan puasa sunnah, dia terbiasa dengan amalan tersebut, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah tutup usianya dalam keadaan juga orang tersebut melaksanakan ibadah siam, maka orang tersebut disebut dengan husnul khatimah. Demikian juga amalan-amalan yang lain. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malahu." Seandainya atau apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki seorang hamba itu baik, maka kata Rasulullah SAW, ista'malahu, Allah akan mempekerjakan hamba itu. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wa ma yasta'miluhu, apa yang dimaksud dengan Allah mempekerjakan hambanya itu? Dijawab oleh Rasulullah SAW, yuwaffiquhu ila amalin salihin qabla mautihi. Yang dimaksud Allah mempekerjakan hambanya sebagai tanda ciri bahwa Allah menghendaki baik kepadanya adalah, kata Rasulullah SAW, Allah memudahkan hamba tersebut untuk beramal soleh sebelum meninggal dunia. Amal-amal kebaikan, amal-amal ketaatan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba itu sebelum dia meninggal dunia. Itu disebut, kata Rasulullah SAW, ista'malahu, Allah mempekerjakan hambanya. Itu ciri tanda Allah menghendaki baik.
Jadi Allah Subhanahu wa taala mempekerjakan hambanya dengan amal-amal soleh, amal ketaatan. Setiap amal kebaikan dan ketaatan dia berusaha untuk melakukannya. Maka kita lihat Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk orang-orang yang kita baca di dalam sejarah kehidupan mereka, mereka adalah orang-orang yang dipekerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlomba-lomba mereka beramal soleh menurut kemampuan yang mereka miliki, beramal soleh sampai kemudian Allah akhiri kehidupan mereka dalam keadaan berada di atas amal itu. Mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kemampuan, yang memiliki kelebihan di bidang berdakwah, seperti sahabat Mus'ab bin Umair, seperti sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, dipekerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pekerjaan yang Allah berikan kepada sahabat itu? Dimudahkan oleh Allah menjadi juru dakwah, berdakwah ke Yaman, berdakwah ke Madinah, menyampaikan Islam, menyampaikan agama ini kepada penduduk Yaman dan kepada penduduk Madinah. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kelebihan, memiliki kemampuan di bidang harta, seperti sahabat Abdurrahman bin Auf, seperti sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan seperti sahabat-sahabat yang lain, dimudahkan oleh Allah, dipekerjakan oleh Allah dengan cara mudah, berbuat dengan hartanya, beramal dengan hartanya, berlomba-lomba dia dengan hartanya. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kelebihan, yang memiliki kemampuan di bidang ilmu, maka dia berlomba-lomba untuk menyampaikan ilmu, menyebarkan ilmu. Seperti sahabat Zaid bin Sabit, seperti sahabat Ubay bin Ka'ab, seperti sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Sahabat-sahabat yang tidak memiliki kelebihan harta, tidak memiliki kelebihan di bidang ilmu, mereka sahabat-sahabat juga yang berlomba-lomba untuk dipekerjakan oleh Allah mengambil amal yang lain, amal ibadah dan ketaatan dan amal-amal yang lain. Nah, orang yang demikian dimudahkan oleh Allah berbuat amal kebaikan dan ketaatan sebelum meninggal dunia. Dalam hadis tadi kata Rasulullah SAW, aradallahu bi'abdihi khairan, orang itu dikehendaki baik oleh Allah. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala manakala ada amal-amal kebaikan dan ketaatan yang sulit kita lakukan, berat kita amalkan. Ada saja halangan, ada saja rintangan, ada saja penghalang ketika kita akan melakukan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab kalau kebalikan dari hadis Rasulullah tadi berarti Allah sedang menghendaki tidak baik kepada kita. Kalau Allah menghendaki baik kepada kita, dimudahkannya amal-amal ketaatan itu kepada kita. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang namanya husnul khatimah itu sangat terkait dengan apa yang kita lakukan sebelum kita meninggal dunia. Berkaitan dengan kebiasaan, berkaitan dengan rutinitas amal perbuatan kita sebelum meninggal dunia. Sehingga kalau di kitab ini disebutkan ada 17 tanda-tanda husnul khatimah. Kalau ternyata tanda-tanda ini berkaitan dengan amal sebelumnya, maka sesungguhnya sangat penting bagi kita untuk mempersiapkan diri untuk menjaga amal-amal sebelum kita meninggal dunia. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, memang pada dasarnya tanda-tanda husnul khatimah, hakikatnya orang itu dikatakan husnul khatimah atau tidak, itu sesungguhnya perkara yang gaib. Hanya Allah sesungguhnya yang tahu sebenarnya ini hamba ini adalah husnul khatimah atau tidak. Karena itu termasuk perkara yang gaib. Tetapi ternyata karena di dalam syariat, di dalam agama melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan, diinformasikan bahwa orang yang demikian adalah orang yang baik, orang yang demikian adalah orang yang masuk ke dalam surga. Maka informasi inilah yang bisa kita pegang untuk kita mempersiapkan diri agar termasuk orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah. Jadi tanda-tanda husnul khatimah itu diantaranya ada yang memang khusus Allah berikan, Allah perlihatkan kepada orangnya saja, calon si mayit itu. Apa diantaranya? Diantaranya Allah Subhanahu wa ta'ala perlihatkan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira, busyira. Busyira itu diberikan kabar gembira kepada orang yang akan meninggal dunia bahwa dia adalah calon penghuni surga.
Ini khusus tanda-tanda yang Allah beritahukan kepada orang yang akan meninggal dunia saja. Sementara orang yang ada di sekitarnya itu tidak tahu, karena kepada orang itu. Keada firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihil malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Di antara contoh bahwa Allah memberikan kabar gembira kepada orang yang akan meninggal dunia, dan ini hanya yang tahu adalah orang yang akan meninggal dunia berdasarkan ayat tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang yang mengatakan bahwa Rabb kami, Tuhan kami itu adalah Allah, kemudian dia istiqamah di atas itu. Apa kabar gembira yang disampaikan kepada orang itu ketika akan meninggal dunia? Tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat berbondong-bondong turun kepada orang tersebut. Tatanazzal itu berarti beramai-ramai atau berbondong-bondong, tidak hanya satu malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat berbondong-bondong turun kepada orang tersebut sambil menyampaikan berita gembira. Apa berita gembiranya? Alla takhafu, tidak usah, jangan takut kamu. Sebab orang ketika akan meninggal dunia diliputi dengan perasaan ketakutan. Ketakutan yang jelas, yang pasti ketakutan bagaimana nasibnya kelak di yaumil qiyamah, bagaimana nasibnya kelak di alam barzakh. Maka tidak sedikit para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka sakit keras akan meninggal dunia, mereka banyak yang kemudian dalam keadaan bersedih, dalam keadaan menangis terseduh-seduh. Seperti sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita tahu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Bapak Ibu. Beliau sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urutan pertama sahabat Rasulullah yang terbanyak meriwayatkan Rasulullah. Artinya apa? Ini sahabat begitu sering, begitu banyak mendampingi Rasulullah SAW. Karena dia termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, otomatis beliau sahabat yang paling banyak tahu tentang agama ini, tentang syariat ini, tentang hukum-hukum di dalam agama. Tetapi ketika beliau sakit keras akan meninggal dunia, beliau menangis. Maka orang-orang yang menjenguk beliau, orang-orang yang ada di sekitar beliau bertanya heran, kenapa engkau wahai Abu Hurairah menangis? Maka apa kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Kata beliau, kita tahu bahwa nasib seseorang kelak di yaumil qiyamah hanya akan ada dua. Apakah dia termasuk penghuni surga atau penghuni neraka? Sementara saya tidak tahu termasuk oleh Allah akan dimasukkan ke dalam orang yang masuk ke dalam surga atau ke dalam neraka. Sehingga beliau menangis. Sahabat Abu Hurairah yang demikian saja ada perasaan takut, ada perasaan khawatir. Maka orang yang dalam keadaan istiqamah, orang yang mengakui bahwa Rabbnya adalah Allah kemudian istiqamah, ketika akan meninggal dunia malaikat menyampaikan kabar gembira. Apa kabar gembira itu? Alla takhafu, janganlah kamu takut, wala tahzanu, jangan kamu bersedih terhadap apa yang kamu tinggalkan, anak dan keturunan, apalagi harta, tidak usah kamu bersedih. Wala tahzanu, kata Allah Subhanahu wa taala, malaikat menyampaikan, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah disediakan atau telah dijanjikan atas apa yang kamu lakukan ketika di dunia. Diberikan kabar gembira, sehingga orang yang dalam keadaan diberikan kabar gembira, ketika orang tahu tentang akhir atau nasibnya kelak di yaumil qiyamah demikian, apa yang akan dia lakukan? Tentu dia akan apa? Berbahagia, dia akan tertarik, dia akan ingin segera untuk bertemu, untuk datang menemui tempat itu. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Siapa yang cinta, suka atau senang untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah pun akan senang berjumpa dengan hamba itu.
Sebaliknya barang siapa yang tidak suka berjumpa dengan Allah, maka Allah pun tidak akan suka, tidak akan senang berjumpa dengan hamba itu. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukankah setiap kita pada dasarnya juga tidak suka mati? Bukankah setiap kita pada dasarnya juga tidak ingin segera wafat?" Sulit kita menemukan ada orang ketika ditanya apakah anda ingin segera meninggal dunia, dia akan menjawab iya. Pasti orang kebanyakan akan mengatakan saya ingin hidup panjang, saya tidak ingin mati saat ini. Maka sahabat tadi bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah setiap kita itu tidak suka dengan kematian? Setiap kita menghindar dari kematian. Bagaimana mungkin ada orang yang cinta, suka berjumpa dengan Allah, artinya diwafatkan oleh Allah? Atau sebaliknya, bagaimana mungkin ada orang yang kemudian dikatakan dia tidak suka berjumpa dengan Allah?" Maka Rasulullah menjelaskan makna hadis itu. Maksud hadis ini, kata Rasulullah, orang akan cinta berjumpa dengan Allah manakala malaikat datang kemudian memberitahukan kepada orang tersebut, kepada hamba itu, tentang nasibnya kelak di yaumil qiyamah. Setelah dia diberikan kabar gembira bahwa dia penghuni surga, tidak perlu takut, tidak perlu bersedih, diperlihatkan nasibnya apakah dia termasuk penghuni surga, maka kabar gembira seperti itu, informasi seperti itu membuat orang tersebut kemudian ingin segera berjumpa dengan Allah, ingin segera diwafatkan. Sedangkan orang tidak suka, tidak ingin berjumpa dengan Allah, kata Rasulullah SAW, ketika yang datang kepadanya malaikat memberikan kabar bahwa orang tersebut calon penghuni neraka. Orang tersebut diperlihatkan tentang nasibnya kelak setelah meninggal dunia, kemudian dia termasuk penghuni neraka, maka rasa takut, kengerian itu menyebabkan dia kemudian tidak ingin, tidak suka kemudian diwafatkan oleh Allah, atau tidak suka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kabar, ini berita sekaligus tanda-tanda yang Allah berikan, yang Allah hanya beritahukan kepada orang yang akan meninggal dunia saja, sehingga tidak tahu orang yang hidup, orang yang ada di sekitar orang yang akan meninggal itu tidak tahu. Mungkin orang tersebut tanda-tandanya dengan apa? Meneteskan air mata. Tetapi apakah tetesan air mata itu adalah pertanda bahwa dia bersedih? Kan belum tentu. Bisa jadi pertanda bahwa orang tersebut sedang bahagia, sedang haru, membayangkan atau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kenikmatan dan kebahagiaan kehidupannya nanti. Terkadang kita melihat ada orang ketika akan meninggal dunia, dia meneteskan air mata. Terkadang kita melihat ada orang akan meninggal dunia, dia terbuka, mulutnya tersenyum, ada wajah bahagia berseri-seri. Tetapi yang sesungguhnya apa yang terjadi pada orang tersebut kita tidak tahu, sebab itu adalah hal yang gaib, yang hanya tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi informasi yang kita dapatkan bahwa ketika orang akan meninggal dunia, malaikat datang memberikan informasi kepada orang tersebut. Informasi itu apakah informasi baik atau informasi buruk kepada orang itu, hanya orang yang mengalami yang tahu. Nah, tetapi Bapak berahmati Allah Subhanahu wa taala, ada tanda-tanda alamatu husnul khatimah yang Allah beritahukan kepada kita, bukan hanya kepada orang yang mengalami, tetapi kepada kita. Itu yang mungkin akan kita bahas, akan kita sampaikan pada pertemuan kita, yang dalam kitab ini disebutkan ada 17. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, tanda atau ciri orang dikatakan husnul khatimah di dalam kitab ini adalah ketika meninggal dunia dia mengucapkan kalimat syahadah la ilaha illallah. Ketika dia akan meninggal dunia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ada dalam kitab Sunan Abi Dawud, apa kata Rasulullah SAW? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang kalimat terakhir, ucapan terakhirnya sebelum meninggal dunia adalah kalimat la ilaha illallah, maka kata Rasulullah dakhalal jannah, maka orang tersebut akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga.
Ini tanda bahwa dia akan dimasukkan ke dalam surga, adalah tanda bahwa orang tersebut husnul khatimah. Tetapi pertanyaannya, Bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita adalah tentu kepentingan kita. Informasi tersebut kepentingan bagi kita adalah bagaimana caranya supaya kita ketika meninggal dunia kalimat terakhirnya adalah kalimat la ilaha illallah. Apakah kita kemudian selama hidup caranya adalah dengan selalu menghafal kalimat itu? Kalimat itu adalah tentu kalimat yang sudah kita hafal. Kalimat itu adalah kalimat yang tentu sudah sering kita ulang-ulang. Ternyata kalau menurut Imam As-Sun'ani, kata beliau, wala yuwaffaq liqauliha illa man kanat a'malu salihatan min qabli dhalik. Tidak akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seseorang mengucapkan kalimat itu ketika akan meninggal dunia, illa man kanat a'malu salihatan min qabli dhalik, kecuali kata beliau orang yang amal perbuatan sebelumnya itu adalah perbuatannya baik. Perbuatannya itu mencerminkan kalimat yang dia selalu ucapkan, kalimat la ilaha illallah. Perbuatannya itu adalah perbuatan menterjemahkan kalimat la ilaha illallah. Kalau kita jelaskan kurang lebih demikian. Maknanya Bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup kalimat la ilaha illallah itu hanya dengan kita hafal, kita ulang-ulang saja, sehingga kemudian dengan itu kalimat itu Allah akan mudahkan kita mengucapkannya menjelang atau ketika kita akan meninggal dunia. Tetapi lebih dari itu, bahwa kalimat itu diterjemahkan, kalimat itu nampak, kalimat itu ada di dalam kehidupan kita. Perbuatan kita menunjukkan kalimat la ilaha illallah. Bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat ini kan kalimat yang agung. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadiri menjelang wafat pamannya yaitu Abu Talib, Rasulullah SAW mendampingi beliau sambil mentalqin. Apa kalimat yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada paman beliau? Ya ammi, kul ya ammi kalimatan uhajju laka biha indallahi yaumal qiyamah. Wahai pamanku, ucapkan satu kalimat, dengan kalimat ini saya bisa meminta tolong, saya bisa berargumen di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah. Saya bisa melindungi engkau, saya bisa menyelamatkan engkau dengan perantaraan kalimat ini. Kalimat apa? Kalimat la ilaha illallah. Tetapi ternyata Bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, desakan dari orang-orang tokoh musyrikin Quraisy jauh lebih kuat. Tetapi ternyata bisikan dari tokoh-tokoh musyrikin Quraisy ketika beliau Abu Talib ini akan meninggal dunia lebih kuat, sehingga kemudian sampai akhir hayat Abu Talib tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka beliau, sebesar apapun jasa beliau kepada Rasulullah, kepada Islam, karena beliau membela Rasulullah SAW, melindungi Rasulullah SAW ketika berdakwah Islam, tetapi ternyata itu tidak memberikan manfaat kepada Abu Talib. Tetap Abu Talib termasuk penghuni neraka. Sehingga ada dalam hadis Rasulullah menyebutkan siksaan azab penghuni neraka yang paling ringan adalah siksaan yang dialami oleh paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apakah siksaan itu? Ketika bara api itu diletakkan di bagian bawah telapak kaki, maka bagian ubun-ubun kepala itu kemudian mendidih. Itu siksaan yang paling ringan diberikan kepada paman Rasulullah SAW, karena beliau sampai akhir hayat tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau beliau ketika itu, seandainya beliau ketika itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ketika itu kalimat yang menjadikan Abu Talib sebagai seorang muslim. Ketika Abu Talib ketika itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah menjadi seorang muslim, maka konsekuensi akibat orang sudah menjadi seorang muslim, maka kata Rasulullah SAW, al-islamu yahjubu ma qablahu. Islam itu menghapuskan, menggugurkan keburukan-keburukan seseorang sebelum dia berislam. Nah, kalau orang sudah masuk Islam, maka kalau ada pertanyaan, perlu enggak orang itu mengqadha salatnya sebelum dia Islam, sejak dia akil balik? Tidak perlu.
orang kemudian menjadi muslim setelah berusia 50 tahun. Bagaimana dengan usia sebelum 50 tahun, sejak dia akil balik, tidak puasa, tidak sholat? Apakah perlu dia qadha? Tidak perlu. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, al-islamu yahjubu ma qablahu. Berislamnya seseorang, masuk Islamnya seseorang, secara otomatis itu menghapuskan, menggugurkan apa yang dia tinggalkan, apa yang dia lakukan sebelum berislam. Maka bersih orang tersebut. Tetapi ternyata kasus tadi, paman Rasulullah Abu Talib tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sebab Babi rahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat terkait menurut Imam As-Sun'ani tadi, sangat terkait, berkaitan erat dengan amal perbuatan seseorang sebelum meninggal dunia. Kalimat la ilaha illallah itu tercerminkan di dalam kehidupan orang itu. Kalimat ini kalimat yang agung. Disinilah pentingnya kita memahami, mengerti tentang kalimat itu, bukan hanya sekedar kita ucapkan. Sehingga di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa maknanya fa'lam annahu la ilaha illallah? Fa'lam itu kata perintah, Bapak. Fa'lam, ketahuilah, atau makna lainnya ilmuilah. Apa yang kita ketahui, apa yang kita ilmui. La ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah itu harus kita ilmui, harus kita fahami. Maka dalam hadis yang lain apa kata Rasulullah SAW? Man qala la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi, dalam keadaan jujur, yakin di dalam hatinya. Dia tahu tentang makna kalimat ini. Sebab Babi berahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau orang tidak tahu tentang kalimat ini, maka sangat boleh jadi di dalam kehidupannya bertentangan dengan kalimat ini. Dia ucapkan di dalam sehari puluhan kali la ilaha illallah, dia ucapkan di dalam sehari ratusan kali la ilaha illallah, tetapi manakala tidak faham tentang maknanya, tidak mengerti, tidak mengilmui tentang kalimat ini, justru terkadang di dalam kehidupannya bertentangan dengan kandungan dan makna kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang agung. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dan disembah kecuali hanya Allah. Kata-kata tidak ada ilah yang berhak disembah menunjukkan bahwa di dalam kehidupan kita ini tidak ada yang kita ibadahi, kita taati, kita ikuti, kita takuti, kita minta dan seterusnya kecuali hanya Allah. Sekedar contoh Bapak berahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak orang yang mengucapkan di dalam zikirnya kalimat la ilaha illallah di dalam sehari ratusan kali. Begitu keluar rumah beraktivitas, contohnya berdagang, di dalam berdagang ternyata dia sudah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh perbuatan kesyirikannya? Menggantungkan rizki kepada selain Allah, mengharapkan rizki kepada selain Allah, seakan-akan rizki dan harta itu yang mendatangkan adalah bukan Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Ketika dia berdagang, diletakkanlah di tempat dia berdagang itu apa? Jimat. Diletakkanlah di tempat dia berdagang itu apa? Penglaris. Diletakkanlah di tempat dia berdagang itu apa? Hal-hal yang itu bertentangan dengan apa? Tauhid. Sehingga punya keyakinan, sehingga punya pikiran bahwa perantaraan benda tersebut, perantaraan sesuatu itu selain Allah, maka dia ketika berdagang, maka dagangannya akan ramai, dagangannya akan laris. Padahal yang akan mendatangkan rezeki, yang memberikan kebaikan, yang mendatangkan manfaat atau sebaliknya menghilangkan madarat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Berbulan-bulan berdagang, berbulan-bulan berbisnis demikian, padahal setiap hari mengucapkan kalimat la ilaha illallah sekian banyak, tetapi ternyata praktek perbuatan kehidupannya bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau kita tahu bahwa Allah itu hanya ilah, Allah itu hanya yang berhak untuk kita sembah dan kita ibadahi, maka kita menggantungkan harapan, rasa takut itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rizki itu yang mendatangkan Allah Subhanahu wa taala, memintanya kepada Allah bukan kepada selain Allah.
banyak mengucapkan kalimat la ilallah, tetapi ternyata ketika diuji oleh Allah dengan sakit, ternyata di dalam sakit itulah justru kemudian kita berbuat amalan yang bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah, berbuat kesyirikan, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, mempercayakan kesembuhan kita kepada orang yang justru menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini contoh Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak mengucapkan kalimat la ilallah, ini bukan aib banyak mengucapkan kalimat Allah, justru ini sangat baik. Justru ini dianjurkan, diperintahkan. Maka di antara yang menunjukkan itu, ketika akhir kesudahan kalimat yang menentukan seseorang ketika akan meninggal dunia adalah kalimat la ilaha illallah, maka para ulama menyebutkan anjuran agar kita, manakala kita berada di dalam satu kondisi, sangat mungkin kondisi tersebut menyebabkan kita kemudian akhirnya kehilangan nyawa. Sangat mungkin dalam kondisi tersebut akhirnya kemudian kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat ditekankan sekali ketika itu kita memperbanyak kalimat itu, kalimat la ilaha illallah. Ketika akan tidur, sebab seseorang ketika tidur itu rohnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan makna lain daripada tidur itu kan mati, kematian. Maka ada orang yang akhirnya rohnya dikembalikan oleh Allah seperti kita saat ini, kemudian hidup kembali. Tapi ada orang yang ternyata ketika rohnya tidak dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala akhirnya berlanjut kemudian meninggal dunia. Maka anjuran sebelum kita tidur, termasuk di antara anjuran sebelum kita tidur, kita memperbanyak zikir kalimat la ilaha illallah. Kondisi-kondisi yang mungkin kita kemudian akhirnya dicabut nyawa kita, kondisi-kondisi yang mungkin kita akhirnya kemudian beresiko meninggal dunia, dianjurkan, diperintahkan kita memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Sekalipun bukan bermakna di luar kondisi itu, selain kondisi-kondisi demikian kita tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak, tetap dianjurkan memperbanyak zikir kalimat la ilaha illallah dimanapun kita berada, tetapi lebih ditekankan pada saat dan kondisi memungkinkan kita kemudian dalam beresiko kemudian meninggal dunia ataupun mengalami sesuatu yang membahayakan diri kita. Tetapi yang lebih penting Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalimat itu selain kita ucapkan, selain kita baca, tetapi kalimat itu betul-betul kita fahami. Kalimat itu betul-betul kita resapi, kemudian di dalam kehidupan kita nampak, di dalam kehidupan kita tercermin. Di dalam kehidupan kita itu kalimat la ilallah, bahwa Allah itu adalah Rabb kita, Allah itu adalah yang diibadahi. Hanya taat kepada Allah, hanya menggantungkan kehidupan kepada Allah, meminta pun kepada Allah, harap pun kepada Allah, takut pun kepada Allah, tunduk dan patuh pun kepada Allah, tercermin di dalam kehidupan kita. Maka itu yang disebut oleh Imam As-Sun'ani tadi, wala yuwaffaqu liqauliha illa man kanat a'maluhu salihatan min qabli dzalik. Tidak dimudahkan seseorang mengucapkan kalimat itu menjelang akhir hayatnya, kecuali kata beliau, man kanat a'maluhu salihatan min qabli dzalik, kecuali bagi orang yang amal perbuatannya ketika sebelum itu adalah orang yang mencerminkan kalimat la ilaha illallah. Maka patut kita juga Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala mengkaji, memahami makna la ilaha illallah. Kan di antara makna la ilaha illallah itu adalah kita faham tentang syurutnya, syaratnya. Ada rukunnya. Rukun sebagaimana solat itu ada rukun. Maka kalimat la ilaha illallah pun ada rukunnya. Kita tahu kalau solat tidak mengerjakan, meninggalkan satu rukun, apa konsekuensinya Bapak Ibu? Solat kita batal. Kita tahu kalau kita solat ada rukun yang tertinggal. Maka kalau saat kita sholat tidak segera sujud sahwi, maka sholat kita batal. Setelah sholat atau sedang sholat, di akhir ternyata kita lupa salam. Salam termasuk rukun. Kalau kita tidak segera sujud sahwi, maka sholat kita batal. Setelah sekian lama, setelah sehari, setelah setengah hari, kita baru ingat ternyata kita sholat tidak mengucapkan salam.
maka kita telah meninggalkan satu rukun. Ketika kita tahu itu, maka kita ulang sholat kita. Itu rukun. Maka demikian juga kalimat la ilaha illallah, ada rukunnya. Apa rukunnya? Rukunnya adalah an-nafyu wal isbat. Rukun pertama an-nafyu. Apa artinya an-nafyu? Menafikan. Apa yang kita nafikan? Seluruh sesembahan, seluruh Tuhan, seluruh yang diibadahi, seluruh yang ditaati, seluruh yang ditakuti selain Allah, itu kita nafikan di dalam kehidupan kita. Itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua al-isbat. Setelah kita nafikan segala Tuhan, sesembahan yang ditakuti, yang diibadahi selain Allah, maka baru rukun yang kedua, kita tetapkan hanya Allah yang patut itu untuk itu semua. Kita tahu yang kita ibadahi Allah, tetapi ternyata kita meminta juga kepada selain Allah. Kita tahu yang menciptakan itu Allah, tetapi ternyata kita punya rasa takut, percaya manfaat dan madarat kepada selain Allah. Berarti kita tidak mengamalkan rukun la ilaha illallah. Inilah kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dahulu di zaman Rasulullah SAW, orang terdengar mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu kemudian resikonya besar. Hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengalami sebagaimana yang dialami oleh para sahabat Rasulullah. Dahulu pada masa sahabat Rasulullah SAW terdengar ada orang mengucapkan kalimat ini la ilaha illallah, akibatnya sangat fatal. Akibatnya bisa kehilangan nyawa. Akibatnya bisa kemudian dibunuh oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Kenapa? Orang-orang musyrikin Quraisy sekalipun mereka kafir, sekalipun mereka itu dalam keadaan jahiliyah, tahu tentang arti dan makna kalimat la ilaha illallah. Mereka tidak siap dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Kalimat la ilaha illallah itu harus menafikan, harus menghilangkan, meniadakan segala bentuk sesembahan. Sementara orang-orang musyrikin Quraisy ketika itu Tuhan dan berhalanya minimal di Ka'bah itu ada 360. Mereka tidak siap mendengar ini. Bagaimana mungkin? Maka di dalam Al-Quran Allah nyatakan, apa kata orang musyrikin Quraisy ketika itu? Aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah Muhammad akan menjadikan kita ini hanya satu Tuhannya? Kami terbiasa, kami sudah sekian ratus tahun, sudah sekian lama Tuhan kami itu banyak. Ada Hubal, ada Lata, ada Uzza, ada Manat, bahkan 360. Ada berhala di dalam Ka'bah itu ketika Rasulullah menaklukkan kota Mekah. Di dalam Ka'bah itu ada 360 berhala. Orang-orang musyrikin Quraisy mengatakan demikian. Bagaimana mungkin kami akan hanya punya satu Tuhan? Sekian lama ini kami Tuhannya banyak. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia harus singkirkan, maka dia harus hilangkan, harus nafikan segala macam ilah, baru dia tetapkan hanya Allah. Orang musyrikin Quraisy tahu kalimat itu. Maka banyak riwayat kita dapatkan, ada sahabat, contohnya sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari dari kabilah atau dari Bani Ghifar. Ketika beliau masuk Islam, mengucapkan kalimat syahadat kepada Rasulullah SAW, setelah itu beliau keluar meninggalkan Rasulullah SAW. Di tengah orang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Beliau dikeroyok, beliau dipukuli. Kalaulah beliau tidak kalau tentu setelah Allah Subhanahu wa taala, kalaulah tidak ketika itu ditolong oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, maka bisa saja ketika itu sahabat Abu Dzar Al-Ghifari bisa meninggal dunia karena dikeroyok oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Tetapi ketika itu sahabat Abu Bakar datang kemudian menolong sahabat Abu Dzar dengan mengatakan kepada orang-orang itu, wahai orang-orang, tidakkah kalian tahu bahwa orang yang kalian pukuli ini adalah orang yang berasal dari Bani atau kabilah Ghifar. Kabilah Ghifar itu adalah kabilah yang perkampungannya biasa dilalui oleh orang-orang Mekah ketika mereka akan berdagang menuju Syam. Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalimat la ilaha illallah kita fahami maknanya bahwa dia memiliki rukun.
rukunnya itu kita nafikan segala bentuk Tuhan, segala bentuk sesembahan. Ketika kita sebut ilah, Tuhan dan sesembahan, maknanya itu bukan hanya yang diberikan rukuk, sujud saja. Tetapi ketika kita sebut ilah itu adalah apa? Yang kita takuti, yang kita mintai, yang kita harap. Ketika berdoa, berdoa kepada Allah. Ketika berharap, berharap kepada Allah. Ketika bergantung, bergantung hanya kepada Allah. Ketika taat, taat hanya kepada Allah. Maka ini termasuk makna kalimat la ilaha illallah, tercermin di dalam kehidupan kita, diterjemahkan di dalam kehidupan kita. Di samping kita memperbanyak kalimat itu, di samping kita memperbanyak berzikir dengan kalimat la ilaha illallah, yang terpenting kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi, fa'lam annahu la ilaha illallah. Sangat disayangkan kalau orang beratus-ratus kali mengucapkan fa'lam annahu la ilaha illallah, fa'lam annahu la ilaha illallah, fa'lam annahu la ilaha illallah, tetapi ternyata sekian lama dia tidak tahu, tidak memahami makna kalimat itu. Maka Bapak berahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang dikatakan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah, orang yang akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah, dikatakan oleh Imam As-Sun'ani adalah orang yang ketika sebelum meninggal dunia dia memahami, mencerminkan kalimat itu di dalam kehidupannya. Bapak berahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang kita perbanyak, kita berzikir kepada Allah di dalam kehidupan kita, di dalam keseharian kita. Tetapi juga kalimat itu ketika kita ucapkan, kita renungkan, kita fahami, kita hayati dalam kehidupan kita, lalu kita berusaha untuk mempraktekkan atau mengamalkan makna dari kalimat itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dengan itu kita termasuk orang-orang yang sesuai dengan doa kita, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan kalimat itu ketika kita mengakhiri kehidupan ini.